pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan ekonomi nasional menyebabkan permintaan tenaga listrik di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. Oleh karena itu, pada tahun 2014 lalu, pemerintah mencanangkan program 35.000 MW melalui Rencana Umum Penyediaan Ketenagalistrikan atau RUPTL. Untuk memenuhi target tersebut, pada tahun 2015, PLN melakukan lelang mega proyek pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Jawa 7 yang dialokasikan di Desa Trate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Proyek yang menempati lahan seluas 170 hektar ini merupakan salah satu PLTU terbesar di Indonesia. PLTU Jawa 7 dibangun dengan skema pengembang listrik swasta, dimenangkan oleh China Shenhua Energy yang kemudian melakukan merger menjadi China Energy Investment Company Limited dengan kepemilikan saham sebesar 70%, bersama anak perusahaan PT Pembangkitan Jawa Bali, yakni PT PJB Investasi, dengan kepemilikan saham sebesar 30%, membentuk Special Purpose Company dengan nama PT Shenhua Guhua Pembangkitan Jawa Bali atau PT SGPJB yang resmi didirikan pada tanggal 13 Januari 2016. Selain menjadi pemegang saham di SGPJB, PJBI juga menjadi pemegang 30% saham di Joint Venture Company pengelola Operation and Maintenance PLTU Jawa 7, yaitu PT Guhua Taidian Pembangkitan Jawa Bali bersama Guhua Taishan Niwedian Power Generation Company dengan kepemilikan saham sebesar 70%. Proyek PLTU Jawa 7 memiliki kapasitas 2 kali 1050 MW dengan nilai investasi mencapai 1,88 miliar US dollar atau sekitar 26,8 triliun rupiah. Financial close proyek ini tercapai pada tanggal 29 September 2016, merupakan IPP pertama di Indonesia dengan proses financial close hanya dalam waktu 6 bulan. Setelah melalui serangkaian proses penyempurnaan yang berkelanjutan dalam pembangunannya, akhirnya PLTU Jawa 7 Unit 1 berkapasitas 1050 MW berhasil dioperasikan secara komersial pada tanggal 13 Desember 2019, sehingga tercatat memasuki masa Commercial Operation Date atau COD 5 bulan lebih cepat dari yang ditargetkan. PLTU Jawa 7 Unit 1 memasuki masa COD setelah berhasil menuntaskan periode uji coba operasi selama 160 jam. COD ditandai dengan penandatanganan berita acara antara PT Shenhua Guhua Pembangkitan Jawa Bali dengan PT PLN Persero. Keberhasilan COD Unit 1 PLTU Jawa 7 tak lepas dari kerjasama dan peran dari berbagai pihak yang telah bekerja dengan cerdas dan cepat. Kami membangun 2 unit pembangkit listrik tenaga uap yang berbahan bakar batu bara dengan menggunakan teknologi ultra superkritikal dengan kapasitas masing-masing 1050 MW yang merupakan kapasitas terpasang per unit terbesar di Indonesia, di mana 2 unit pembangkit kami dapat memproduksi hingga lebih dari 17 MWh per tahun. Pembangunan PLTU Jawa 7 mendapatkan apresiasi yang tinggi dari Presiden Republik Indonesia dan kementerian terkait. Berkat dukungan penuh dari pemerintah Indonesia dan PT PLN Persero, unit pertama PLTU Jawa 7 mulai berproduksi secara komersial pada tanggal 13 Desember 2019, diikuti unit kedua pada tanggal 23 September 2020. Secara berkesinambungan, manajemen PLTU Jawa 7 memiliki visi membangun pembangkit listrik yang berkarakter budaya dua bangsa, serta mendapatkan pengakuan mitra bisnis dan industri kelistrikan dengan profitabilitas jangka panjang untuk menjadi nomor 1 di Indonesia dan terdepan di dunia. Kami menjunjung misi menyediakan energi listrik berkualitas tinggi yang aman, stabil, dan ramah lingkungan dengan konsep budaya perusahaan satu keluarga yang mengutamakan aspek keselamatan kerja, inovasi, perlindungan lingkungan, tanggung jawab, dan kepedulian, sehingga dapat mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan, karyawan, dan masyarakat sekitar. Manajemen PLTU Jawa 7 berkomitmen senantiasa menjalankan kegiatan operasi yang aman,
untuk memastikan pasokan listrik yang andal untuk sistem kelistrikan Jawa, Madura, Bali berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Menjalankan tanggung jawab sosial, mempromosikan pertukaran budaya, serta aktif berkontribusi dalam membangun komunitas dan berbagi dengan lingkungan sekitar, serta menjaga kelestarian lingkungan. Di bidang operasi dan pemeliharaan, setiap kegiatan harus melalui pembuatan permit to work, kemudian dilanjutkan dengan proses manuver pekerjaan. Komunikasi antara orang Tiongkok dan Indonesia menggunakan bahasa Inggris, Mandarin, dan bahasa Indonesia. Di Central Control Room dan Local Control Room, setiap pekerjaan manuver wajib dilakukan isolasi peralatan dengan standar yang tinggi. Daya listrik pembangkit PLTU Jawa 7 disalurkan untuk memperkuat sistem interkoneksi Jawa-Bali melalui jaringan Suralaya Balaraja 500 kV menuju interkoneksi Jawa-Bali, sehingga diharapkan PLTU ini dapat menopang beban puncak sistem Jawa-Bali yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari sisi teknologi, PLTU ini bernilai strategis karena memakai teknologi baru Boiler Ultra Supercritical atau USC yang dapat meningkatkan efisiensi pembangkit hingga 15% lebih tinggi dibandingkan dengan pembangkit non-USC dengan menggunakan bahan bakar batu bara berkalori antara 4.000 hingga 4.600 kilokalori per kilogram. Konsumsi batu bara sekitar 7 juta ton per tahun. Efisiensi tersebut juga merupakan mitigasi atas penurunan emisi gas rumah kaca. Selain teknologi boiler, PLTU Jawa 7 dalam operasinya juga menggunakan sistem Seawater Flue Gas Desulfurization, yaitu sistem teknologi pembangkit yang berfungsi mengendalikan kadar sulfur dioksida pada batu bara, penyaluran batu bara dari tongkang, menggunakan teknologi Tubular Belt Conveyor System sepanjang 4 km, sehingga membuat tidak ada batu bara yang tercecer atau berterbangan tertiup angin. Dengan demikian, PLTU Jawa 7 menjadi lebih aman dari risiko kebakaran dan lebih ramah lingkungan. Kapasitas yang besar dan penggunaan teknologi terkini membuat biaya pokok penyediaan pun dapat ditekan. PLTU Jawa 7 hanya membutuhkan biaya sekitar 4,2 sen US dollar per kWh. Dengan biaya yang rendah tersebut, PLN bisa menghemat biaya hingga 1 triliun rupiah per tahun. PLTU Jawa 7 berkomitmen untuk menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi, dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Untuk itu, PLTU Jawa 7 bertekad menyelaraskan pengembangan ketiga aspek dalam penyediaan listrik, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan mengembangkan program Corporate Social Responsibility atau CSR sebagai wujud nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui berbagai program CSR perusahaan dan organisasi Jawa 7 Care, berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dilaksanakan, seperti pemberian sembako pada Hari Raya Keagamaan, pemberian bantuan korban bencana alam, pemberian bantuan sarana nelayan, pendirian Masjid Jawa 7 yang menjadi sarana ibadah warga sekitar serta para karyawan. Di bidang lingkungan, PLTU Jawa 7 secara aktif membantu kelestarian lingkungan dengan mengadakan kegiatan normalisasi Sungai Terate, gerakan bersih laut dan pantai, serta konservasi hutan bakau. Hal ini menyebabkan PLTU Jawa 7 menjadi objek vital yang ramah lingkungan sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar. Kehadiran PLTU Jawa 7 memiliki arti penting bagi kelistrikan nasional karena PLTU ini beroperasi sebagai pembangkit baseload yang akan berperan untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan di Pulau Jawa, Madura, dan Bali sehingga kondisi siaga atau kritis akibat kekurangan pembangkit tidak terjadi. Selain itu, operasional PLTU Jawa 7 diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, terutama pada level usaha kecil hingga menengah.
Segala pencapaian yang berhasil ditujukan dalam pengembangan PLTU Jawa 7 diharapkan dapat memberikan cerminan terhadap kinerja excellent yang akan diberikan oleh pembangkit ini di masa mendatang. One family, Together, achieve better future.